Pelaku operasi pager di Lebanon. Fakta pertama, korban. 4.000 orang terluka, termasuk di dalamnya 400 orang luka parah akibat pager atau alat panggil individu berbunyi ketika menerima pesan masuk pada Selasa 17 September 2024. Yang menarik, penerima pesan adalah anggota Hezbollah di Lebanon atau mereka yang berkaitan dengan Hezbollah. Hezbollah mengumumkan 12 teroris terbunuh kemarin sebagai akibat ledakan pager atau alat panggil individu. Total 450 teroris Hezbollah yang tewas sejak Oktober 2023. Laporan media Al-Hadad, 500 anggota Hezbollah kehilangan mata akibat ledakan pager. Media Lebanon Al-Mayadin menyebutkan, Duta Besar Iran untuk Lebanon termasuk yang mengalami luka di mata akibat ledakan pager. Namun Kedubes Iran membantah berita tersebut. Fakta kedua, sumber ledakan. Sejak perang Israel dan Hamas, Hezbollah mengambil langkah menjaga arus komunikasi hanya di antara para operator lapangan. Hezbollah mengganti penggunaan telepon seluler dengan telepon biasa. Pada Maret 2024, media Israel Kan News menyajikan pernyataan pemimpin Hezbollah Hassan Nasrallah agar Hezbollah beralih menggunakan pager. Pager lebih aman karena pemilik pager hanya menerima pesan tanpa GPS. Pada Juli 2024, sebuah berita juga muncul rencana Hezbollah memakai pager. Pager tersebut adalah merek Taiwan tetapi bukan produksi di Taiwan, melainkan di Hungaria. Pager produksi Hungaria inilah yang dipesan oleh Hezbollah dan digunakan beberapa bulan terakhir. Fakta ketiga, pelaku. Media Israel Walla News mengutip 3 orang Amerika yang berhubungan dengan pertahanan Israel, dan Walla menyebut Israel diduga berada di balik peristiwa ini dengan cara menyisipkan bahan peledak dalam baterai litium dalam pager. Bahan peledak yang bisa diatur waktu meledaknya secara bersamaan. Pada Selasa 17 September 2024, Israel memutuskan melakukan serangan di Lebanon setelah 2 anggota Hezbollah mencurigai keanehan pada pager mereka. Fakta keempat, operator pager. Namun pertanyaan berikutnya muncul. Bagaimana mungkin bahan peledak yang sangat ringan itu bisa meledak secara bersamaan? Operator pengirim pesan secara massal tentu menerima instruksi dari sebuah otoritas resmi untuk mengirim pesan massal. Pengguna pager Hezbollah akan membaca pesan sehingga korban terluka di wajah atau tangan. Ada pula yang menyimpan di kantong kemeja atau saku celana sehingga area tersebut mengalami luka akibat ledakan. Lebanon adalah negara yang sudah memerangi Israel sejak tahun 1948 dan 1967. Lalu ada 2 kali perang dengan Israel, pertama tahun 1982 karena dubes Israel di Inggris hendak dibunuh oleh teroris Palestina yang bermarkas di Lebanon. Perang Israel dan Lebanon kedua tahun 2006 karena Hezbollah menculik 2 tentara cadangan IDF. Saudara, fakta Israel akan kembali dengan bagaimana Israel melakukan operasi pager ini. Salam damai dari Fakta Israel. Ledakan kedua landa Lebanon. Saudara, telah terjadi gelombang kedua ledakan perangkat komunikasi di Lebanon. Pada pemakaman anak petinggi Hezbollah, Ali Ammar yang tewas akibat ledakan kemarin, terjadi satu ledakan yang menyebabkan kepanikan. Bukan hanya pager seperti kemarin, kini perangkat komunikasi yang ada di rumah pun bisa meledak. Sejumlah video diunggah di media sosial memperlihatkan berbagai ledakan yang terjadi pada Rabu malam waktu Indonesia. Alat komunikasi berupa walkie-talkie yang dibawa atau diletakkan di rumah atau di kendaraan milik Hezbollah mengalami ledakan.
Tidak diragukan lagi, Hezbollah menjadi kelompok teroris yang tidak bisa berkomunikasi dengan anggotanya. Kejadian ini akan memaksa Hezbollah untuk memulai peninjauan besar-besaran terhadap semua peralatannya untuk memeriksa adanya gangguan keamanan. Jika tujuannya adalah untuk membingungkan, menabur kekacauan, dan melemahkan Hezbollah untuk sementara waktu, maka Israel telah berhasil melakukannya. Israel membuktikan Israel bisa melakukan apa saja yang tidak terpikirkan intelijen manapun. Namun, fakta Israel menilai Israel telah berhasil menimbulkan ketakutan pada semua kelompok dan negara yang membenci Israel. Damai hanya bisa tanpa teroris. Salam damai dari Fakta Israel. Balasan Hezbollah atas serangan pager Israel. Sebuah rumah rusak dan mobil terbakar. Beberapa mobil lainnya rusak berat akibat pecahan roket jatuh di Mosheret, Galilea. Asap hitam tampak dari kejauhan. Sebuah rudal Hezbollah jatuh di beberapa rumah di Kiryat Bialik, mengakibatkan 3 orang luka ringan. Dua rumah tampak terbakar akibat serpihan roket Hezbollah yang jatuh. Asap hitam di tepi Danau Galilea, sebuah rumah terbakar di Galilea. Meski ada penangkal roket Tamir, namun pecahan roket yang jatuh di Nazaret menyebabkan kebakaran. Warga Arab Israel yang tinggal di Nazaret berfoto dengan pecahan roket. Kini Hezbollah juga menyasar sebuah peternakan di Beit Shearim. Akibatnya peternakan kehilangan beberapa ekor sapi karena tertimpa pecahan roket Hezbollah. Ini semua kondisi Israel Utara pada Sabtu malam dan Minggu pagi. Roket Hezbollah dari Lebanon telah sampai di Haifa, Israel. Iron Dome berhasil mencegat serangan Hezbollah. Namun masih ada yang lolos sehingga menyebabkan kebakaran yang terjadi dekat Haifa. Hezbollah juga menargetkan area Ramat David, pangkalan Angkatan Udara IDF, dan lembah Jezreel. Ada 24 roket Hezbollah yang berhasil dicegat IDF, termasuk 2 pesawat nir awak dari Irak. Hezbollah klaim menggunakan rudal Fadi 1 dan 2, serta roket Katyusha sebagai balasan dari serangan pager Israel atas Hezbollah yang menewaskan 32 teroris Hezbollah. Israel sebelumnya menyerang Lebanon Selatan, menargetkan 290 sasaran Hezbollah, termasuk peluncur roket dan ribuan meriam, serta infrastruktur militer Hezbollah. Pada 20 September 2024, IDF berhasil menewaskan Ibrahim Akil,
Komandan Radwan, unit elit Hezbollah bersama 16 anggota Hezbollah lainnya. IDF berhasil mencium rapat rahasia di basement bawah tanah sebuah gedung di Beirut. Akil adalah pelaku teror bom kedubes Amerika di Beirut tahun 1983. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan Israel tidak dapat menerima serangan Hezbollah. On October 7th, the Hamas terrorist monsters burst into Israel, murdered our people, raped and beheaded our women, burnt babies alive, and took 255 innocent people hostage, including many Americans. A day later, on October 8th, another Iranian terrorist proxy, Hezbollah, attacked Israel completely unprovoked. They fired missiles and rockets into our cities. They made 60,000 Israelis leave their homes along the Lebanon border, becoming refugees in their own land. In the subsequent months, they haven't stopped for a single day attacking us. No country can accept the wanton rocketing of its cities. We can't accept it either. We will take whatever action is necessary to restore security and to bring our people safe back to their homes. Damai hanya bisa tanpa teroris. Salam damai dari Fakta Israel.